Berarti kuncinya tholabul ilmi ya Pak ya? Iya. Semua problem apapun, apalagi problem utang di tholabul ilmi. Iya. Ketika sudah tholabul ilmi, jadi terang, jadi lega. Bukan cuma problem utang yang ada dibahas di dalam situ. Apa itu, Pokoknya semuanya. Masalah akidah itu yang terutama itu. Penting sekali itu. Kita mau menghadap nantinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita bisa ini pertanggungjawabkan atau apa semua, pokoknya paling penting itu. Kalau kita masih selalu memakai riba ini, umur kita tidak tahu kapan misalnya ajal tiba. Kalau masih ada riba yang kita lakukan, saya tidak bisa bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi ke podcast MTR. Kali ini saya ditemani pengusaha di bidang plastik. Beliau pengusaha hebat dari Makassar. Nama tokonya Cahaya Gunung Mas. Cahaya Gunung Mas. Nama tokonya adalah Cahaya Gunung Mas di Makassar, di Pasar Sentral Cabenge. Betul ya? Cabenge di Makassar, Sopeng, Sulawesi Selatan. Beliau alhamdulillah mulai bergabung dengan masyarakat tanpa riba sebenarnya belum lama ya, baru beberapa minggu, bahkan mau beberapa bulan ini. Tapi alhamdulillah sudah datang jauh-jauh dari Makassar ke Bogor, tholabul ilmi. Utang beliau 1,3 M dan kita doakan bersama semoga utang beliau tidak sampai 1 tahun, insya Allah selesai. Amin. Masya Allah. Beliau adalah Pak Suwardi dan Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kita mau cerita-cerita, ngobrol-ngobrol saja nih Pak. Karena Bapak dan Ibu kan memulai bisnis ini kan sudah cukup lama, hampir 10 tahun ya. Lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 15. 15. Oh, artinya sudah cukup besar juga ya, Bu ya. Oke, Pak Bu, kita ngobrol tentang bagaimana sih kok Bapak dan Ibu, Pak Suwardi dan Bu Lina pertama kali gabung dengan MTR? Apa yang membuat Bapak dan Ibu mau bergabung dengan MTR? Silakan, Bapak boleh, Ibu boleh. Silakan, Pak. Begini. Pada akhir bulan kemarin, bulan 2 di Februari. Oke. Ada yang namanya Pak Ansar datang jalan-jalan ke toko sebelah, di tokonya sepunya tetangga yang namanya Pak Galib. Baik, Pak Ansar itu berarti beliau pegiat MTR ya? Iya, Pak Ansar itu beliau pegiat MTR. Kemarin dia mengikuti di acaranya di Garsik kah? Di Gresik ya, di Surabaya ya. Oke, baik. Terus pada saat Pak Ansar datang di toko sebelah, di tokonya Pak Galib, penjual baju distro. Pada waktu itu dia cerita-cerita Pak Galib, dia cerita-cerita, dia ada namanya ini MTR begini-begini. Pak Galib ini kan dengan saya sering diskusi gitu ya. Diskusi, ngobrol-ngobrol. Terus dia ingat saya bahwa saya katanya ini sama-sama ini panggil saya di rumah sebelah. Kebetulan saya baru datang juga dari masjid. Oh, baru salat. Terus duduk main HP di ruang tamu. Dia datang, dia panggil saya. Sini dulu katanya. Saya bilang ada apa? Sini dulu katanya. Baik. Terus saya keluar, dia tanya saya, dia bilang ada katanya Pak Ansar di rumah sama istrinya yang namanya Bu Ani. Ke sebelah katanya dulu kita cerita-cerita. Ada cerita menarik katanya yang dia mau sampaikan. Jadi saya ke sebelah ke rumahnya. Pak Ansar cerita ada yang namanya komunitas MTR begini-begini dan seterusnya. Kalau diserahkan buku merah kan? Masya Allah. Beliau menyerahkan buku ini, Pak, ya? Pada waktu itu belum. Oh, belum? Baik. Belum. Karena kan Ibu kemarin nggak sempat ketemu. Cuma yang Bapaknya yang nemuin Bapak ya? Baik. Pada waktu itu, dia kasih tahu saya, Pak Ansar kasih tahu saya, ada katanya acaranya nanti di Cafe Fitri. Tanggal berapa itu hari kata? Lupa tanggalnya, Februari berarti ya? Ya. Bulan Februari kemarin ya? Ya. Oke. Dia kasih tahu bilang ada nanti acaranya
Ya. Setelah 2 hari ke 3 hari kemudian, itu acaranya, Mi. Waktu itu saya ada di Pindrang, di Bili-Bili, karena kebetulan ada acara keluarga pengantin. Baik. Tapi waktu malamnya itu saya kasih tahu ibu, besok harus kita pulang pagi-pagi karena acaranya kalau tidak salah itu habis salat asar. Jadi harus kita pulang ke Sopeng. Bentuknya apa? Sharing session atau BTS? Sharing session. Sharing session ya. Iya. Di tadi berarti di kafe apa di tadi? Cafe Fitri. Cafe Fitri. Di Cafe Fitri. Terus Pak. Terus saya buru-buru pulang ke Sopeng pada waktu itu. Paginya itu. Siang sampai di Sopeng. Sore setelah salat asar, acaranya di situ di Cafe Fitri. Yang membawakan acara pada waktu itu Pak Teguh, Pak Ansar, dengan Pak Ketua. Di situ bisa dengar-dengar. Tapi pada saat itu kok awalnya sama si ragu. Belum dapat begitu ya Pak ya? Artinya belum dapat anunya. Apa yang membuat Bapak ragu, Pak Suwardi ragu? Keraguannya di apa gitu? Karena kan juga banyak juga pemirsa juga kan banyak tuh. Oh, apa mungkin, apa iya kan begitu? Apa ini tujuannya, apa ini disuruh jualan dan komunitas apa ini nanti disuruh sesat dan lain sebagainya kan begitu ya? Bukan itu yang bikin saya ragu. Yang ada dalam pemikiran saya. Yang bikin saya ragu di sini selalu saya pikirkan, kok ada biayanya? Oh, baik. Ada keraguan. Oh, apakah ini apa gitu ya? Siap. Kok ada biayanya? Kalaupun ada biayanya, kenapa sebanyak itu? Oke, besar sekali. Siap. Kenapa sebanyak itu? Akan tetapi pada saran juga tidak mungkin ini berbiaya setinggi ini kalau ini cuma abal-abal. Baik. Jadi saya ikuti terus sampai pada saat sudah sesudah acara sharing station kemarin itu di Cafe Fitri. Kita dibagikan sudah buku merah secara gratis. Sama Pak Ansar. Itu yang kita baca-baca di rumah. Akhirnya masuk betul di ini. Di dalamnya? Apa yang merasa masuk di poin-poin apa? Boleh diceritakan Pak Suwardi atau Ibu, silakan. Poin mana nih yang merasa masuk? Kalau sekarang saya sudah lupa poin-poinnya. Cuma pada saat saya baca, pokoknya ada yang saya rasa ada menyentuh di situ. Sesuai. Ya, sesuai. Iya, sesuai di hati. Karena ini mengandung mengandung riba padahal. Karena kita kan punya utang sebesar ini ya. Iya. Jadi setelah itu Bapak baca, dia sampaikan sama saya. Bu, katanya nih ada buku buku merah yang bersangkut dengan riba. Bilang, bisa, coba diikutin Pak. Kemarin saat tanya dia, oh tapi biayanya itu sebesar itu ya Pak. Kita uangnya ngambil di mana ya Pak? Bilang gitu. Karena memang habis cicilan. Karena sekarang kan pandemi sekarang. Usaha turun ya Bu ya? Usaha menurun sekarang. Setelah itu kemarin jual tanah sebelum pandemi sebelum acara ini belum ini kan belum dikenal ini saya tawarkan tanah yang di Sulawesi Tengah memang harganya memang ini harga tanah di sana memang tidak tidak mahal ya. Tidak mahal. Begitu Mi, kebetulan dia punya warisan sedikit. Tidak berguna juga ya. Akhirnya aku tawarkan. Dia jual kemarin itu di Palu dikasih tahu kakaknya, ditawarkan sama orang. Akhirnya ada yang beli seharga 25 juta kemarin. Pas aku terima itu uangnya sudah dimasuk rekeningnya. Ada kabarnya ada kabar yang seperti ini. Mau diadakan acara apa? PBTR di Makassar. Di hotel mana?
Di Novotel. Novotel. Di Novotel selama 2 hari. Oh, berarti TBE ya Bu ya? TBE ya? TBE. Ya. Biayanya 5 berapa kemarin? 5 juta. Dia kasih 6 juta. Awalnya 7 juta. 7 juta. Kasih diskon lagi 6 juta. Baik. Terus kita minta lagi karena apa ya, kita juga saling ragukan ini yang namanya ini. Iya. Pak minta 10 juta. Oke. Oh iya, bilang Pak Ansarnya. Ya, akhirnya dia telepon sama Pak Ketua, akhirnya dikasih. Dikasih karena katanya memang buat anu juga promo kan, belum punya belum punya belum banyak anggotanya di daerah situ. Anggota kan belum ini. Baru Pak Cuma Ansar. aku yang berdua. Siap. Berarti pertama begitu ya. Early bird. terus silakan Bu. Ya, selesai sesudah itu aku pikir dulu ya. Pak, pikir dulu gimana caranya kita TBE besok. Sesudah itu kirim uang, kirim transfer. Langsung, ini uang muka ya 2 juta. Baik. Jadi kita sudah ini ke Makassar. Oh, Masya Allah. Mengikuti. Bayar di situ, bayar melunasi di situ. Baik. Tapi begini Pak, berarti dulu punya keraguan-keraguan justru kayaknya ini apakah benar atau tidak, apalagi berhubungan dengan biaya tadi Pak. Ya, betul begitu. Nah, justru tapi ketika ikut TBE ikut lagi BBTR. Tapi berarti artinya memang ada kebarokahan karena nilai tolabul ilmi ketika kita bergerak ya Pak ya tadi tidak abal-abal. Ya. Artinya Allah kasih rezeki. Oke, kita sekedar flashback lagi Pak Suwardi. Apakah ketika memang di keseharian kan ada 1,3 M kan berarti kan cicilannya cukup besar. Gitu ya. Kali itu 11 lebih. 11 M. 11 juta lebih. Ya, maaf 11 M. Berarti ada 11 juta yang itu memang wajib dibayarkan. Ketika sudah mengikuti kegiatan ini bagaimana Pak perasaannya? Alhamdulillah lega. Lega ya Pak ya? Lega ya. Iya. Apa yang membuat lega? Boleh diceritakan ke teman-teman Pak Suwardi. Yang bikin lega karena sudah ditahu bahwa cara-caranya begini dan harus mengedepankan humanis dengan menghadapi siapapun yang dihadapi. Ya. Harus dikedepankan itu. Iya. Terus dipelajari juga semua cara-caranya di situ dan sudah ditahu juga pada akhirnya akan begini. Baik. Berarti kuncinya tolabul ilmi ya Pak ya? Iya. Semua problem apapun, apalagi problem utang di tolabul ilmi. Ketika sudah tolabul ilmi jadi terang, jadi lega. Bukan cuma problem utang yang ada dibahas di dalam situ. Apa itu, pokoknya Pak? Semuanya. Masalah akidah itu yang terutama itu. Penting sekali itu. Kita mau menghadap nantinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita bisa ini pertanggungjawabkan atau apa semua pokoknya paling penting itu. Kalau kita masih selalu memakai riba ini, umur kita tidak tahu kapan misalnya ajal tiba. Kalau masih ada riba yang kita lakukan, saya tidak bisa bayangkan. Keburukan-keburukan yang Bapak alami sebelum bergabung, adakah yang bisa diceritakan Pak untuk menjadi ibroh? Maksudnya contoh misalkan ketika kita belum tahu namanya riba kan khilafiyah ya Pak ya. Apakah kita kerja keras tapi tidak punya cash gitu, atau suami istri mohon maaf kadang-kadang tidak harmonis, atau usaha bagaimana Pak? Ada hal-hal demikian? Betul sekali. Kadang-kadang selalu selisih paham dan ini itu kadang bertengkar. Aduh. Kadang kita mau jalan buat silaturahmi ke teman, ke keluarga. Berpikiran lagi karena ini utang besar sekali. tapi ada juga yang menarik ini. Gimana Pak Suwardi, ini menarik nih. Silakan. Waktu itu
dia sekepalu sama-sama. Iya, sama ibu. Ya, sama ibu. Terus ada apa namanya di situ, di perjalanan ada masalah sedikit. Iya. Akhirnya setelah pulang dari Palu, dia bilang, kalau kita katanya jalan, kayaknya tidak usah jalan bersama. Karena apa? Selalu ada cecok. Bagusnya katanya kalau kamu jalan ya silahkan jalan. Kalau saya jalan, biarlah saya jalan. Artinya yang penting tidak bersama. Karena kalau selalu bersama, selalu ada kececokan. Rupanya ini semua efeknya. Saya tidak tahu. Baik, muncul statement demikian, dulu tidak tahu efeknya, dan sekarang berpikir, oh ini karena akibat dari utang ya Pak ya. Sama-sama panas gitu ya. Masya Allah, dan itu semoga tidak akan pernah terjadi lagi. Iya, semoga, amin. Masya Allah, tidak akan terjadi lagi, dan kemanapun selalu bersama, saling dukung, saling support. Iya, betul. Oke, artinya ada ketidaksarasian tadi, utang saja masih banyak, kenapa harus jalan, kenapa harus apa, gitu ya Bu ya. Apalagi Bu? Itu juga yang biasa saya bingung itu. Gimana Pak? Ini tiap hari ada uang masuk. Iya. Tapi nggak ada cukup-cukupnya. Maksudnya bukan tidak ada cukup-cukupnya. Iya. Artinya saya tidak tahu dikemanakan nanti, kemana semua tadi ini uang, karena setelah dipakai ini, bayar ini, bayar itu, laci kembali nol. Baik. Kelihatannya pengusaha sukses punya toko, tapi kelihatannya laku ya. Laku banget, tapi ketika kosong. Pada akhirnya kosong. Iya. Karena menutupi beberapa lubang. Iya. Kebocoran. Ternyata setelah diselidiki, bunga tadi. Iya. Yang tidak terbayangkan sebelumnya. Iya. Baik. Nah, setelah belajar di MTR ya Pak ya, setelah belajar di MTR, Bapak dan Ibu kan tentu saja berazam. Berapa azamnya Pak? Dan berapa persen keyakinan Bapak untuk bisa melunasi utang tersebut? Insya Allah 100%. 100%. Artinya setelah bergabung dan mendapat ilmunya, ini bukan lagi abal-abal, bukan lagi keraguan, nanti hilang semua Pak ya. Pokoknya hilang semua keraguan yang tadi itu. Pokoknya keraguan apapun yang saya pikirkan pada waktu itu, karena memang keraguanku pada saat itu macam-macam. Tapi keraguan itu hilang semua. Sudah hilang semua. Karena saya sudah merasakan sendiri. Versi Bapak sama Ibu, kalau boleh kata, MTR menurut Bapak, menurut Ibu, MTR itu apa tuh Pak? Karena banyak orang juga yang bertanya, apa sih MTR gitu? MTR itu membuat Bapak apakah bisa berubah atau apa, atau bagaimana? Silakan. Kalau bagi saya, ya, MTR itu menurut saya bagus betul. Masya Allah. Maksudnya MTR ini bisa menyelamatkan orang, bisa mengatasi masalahnya orang, semua masalah, bukan cuma masalah utang. Ya. Bahkan semua masalah yang ada di dunia, ada semua di situ solusinya. Di MTR. Ya, setelah orang mengikuti PBTR, ya seperti yang saya ikuti kemarin di Bogor, di Hotel Sondolken Bogor. Ya. Setelah saya ikuti itu, saya rasa ada semua masalahnya di situ. Artinya ada bisa apa namanya, solusi, ada semua solusinya di situ. Oke. Dan solusinya tidak khayalan, tidak mengawang-awang kalau bahasa umumnya. Tapi memang bisa dilakukan gitu ya. Memang bisa dilakukan. Dan insya Allah dengan adanya itu utang bisa selesai begitu ya Pak. Iya. Baik. Masya Allah, itu hal-hal yang menurut saya itu luar biasa Pak ya. Baik, Pak, begini Pak. Banyak orang khususnya para yang ada di medsos, kita juga sedang live juga nih Pak di TikTok. Banyak yang mereka merasa, wah, solusinya apa sih Pak? Solusinya apa? Kalau tadi Bapak bicara soal solusi, boleh nggak Pak sedikit kasih bocoran, biar mereka juga kegambar solusinya tadi misalkan akidahnya dikuatkan, kemudian ada apa? Monggo Pak Bu yang bisa, karena mereka juga pingin tahu juga nih Pak ya. Silakan Pak Suwardi boleh, Ibu juga boleh sedikit bocorannya, gambarannya bagaimana? Ya, kalau menurut saya, baik. Memang beberapa solusinya, tapi yang saya dengar kemarin itu, yang jelasnya solusinya karena masalah saya itu masalah utang, jadi yang jelasnya insya Allah akan mengatasi
masalah utangku nanti supaya bisa keluar dari riba ini. Ya. Karena bersangkutan dengan uang riba, mana lagi Islam kita lebih kuat ya. Akidah kita lebih kuat. Berarti dikuatkan lagi tentang akidahnya Pak ya? Iya. Keyakinan ya? Dan bisa menambah keimanan. Artinya kalau kita yakin kepada Allah, masalah apapun selesai. Insya Allah. Ya, karena kadang-kadang kita lupa. Ya Pak ya, kita merasa, oh saya bisa usaha, saya bisa apa, hingga akhirnya tadi. Ya Pak ya, dapat uang berapapun, merasa tidak bersyukur karena uangnya buat bayar utang kan begitu. Dan dikuatkan lagi keimanannya, kemudian kita ngikutin lagi Al-Quran Sunnah, semua dibahas di situ tentang bagaimana hukum-hukum utang, begitu ya Pak ya. Intinya, mana lagi dia kemarin, rokoknya kemarin nggak ini, nggak. Dia merokok. Setelah mengikuti setelah mengikuti acara kemarin, dia pelan-pelan kan kemarin waktu disuruh nulis asans itu, sekasih masuk memang itu. Supaya saya bisa berhenti merokok. Ini terbuka nggak apa-apa biar disaksikan oleh teman-teman juga nih. Kalau dulu satu hari berapa bungkus atau berapa ini? 2 bungkus itu sehari itu. 2 bungkus sehari semalam. Sehari semalam 2 bungkus. Bisa 2 bungkus, bisa juga tidak cukup. Bisa lebih artinya? Bisa juga lebih. Kalau sekarang berkurang berapa, Pak? Kalau sekarang setelah berapa ini kemarin 4 hari di acara kemarin ini, kayaknya baru 6 batang sampai 6 batang. Sekarang. Dari 2 bungkus lebih jadi 6 batang. Masya Allah. Masih merokok. Nah, ini kita menjadi saksi bersama. Semoga ya Bu ya, ini kebahagiaan juga buat keluarga untuk kesehatan. Ya, untuk juga kesehatan. Karena memang sebenarnya sudah lama saya mau berhenti merokok. Tapi nggak bisa. Ya, tapi belum bisa. Karena kalau habis merokok itu kalau bangun pagi itu kayak sesat di sini. Tapi biasa juga saya perhatikan, saya tidak merokok kalau malam. Tidak. Ya, mudah-mudahan lah saya bisa lepas nanti. Amin. Selain lunas utang, alhamdulillah punya keyakinan untuk terbebas dari rokok ya Pak ya. Walaupun hukumnya ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram, namun untuk kesehatan, insya Allah ini suatu hal yang kebaikan. Karena sholatnya juga nggak bangun kalau subuh. Biasa aku ngomel. Masya Allah. Kok nggak bangun ini? Biasa aja dia. Alhamdulillah selama ini. Alhamdulillah. Nyantai banget orangnya. Sebelum orang azan saya sudah mandi. Allah. Dan itu kalau dinilai itu harganya tidak ada harganya ya Pak ya? Keimanan begitu kan nggak ada harganya. Artinya harganya sangat Allah yang menentukan begitu kan ya. Bagi kita tidak ternilai. Tidak ternilai. Artinya pokoknya sangat tinggilah harganya. Kita tidak bisa menilai. Dinilai dengan tadi yang TPP sampai jadi gimana? Itu sudah kecil sudah itu. Masya Allah. Kalau pokoknya karena ini saja biasanya sama rokok 1 bungkus 1 hari 1 malam. Ini 2 batang 1 hari 1 malam. Bahkan pernah kemarin 1 batang saja. Sehari 1 malam cuma 1 batang. Jadi mudah-mudahan bisa rubah secara pelan-pelan. Karena memang tujuan saya sudah lama sebenarnya tujuan saya mau berhenti itu merokok supaya kesehatan saya lebih bagus rasanya lah begitu. Masya Allah. Kalau kita sebagai orang umum biasanya kita mengenal ada namanya ahkamul khamsah, ada 5 ya Pak ya, ada wajib, sunnah, kemudian makruh. Kalau kita kebanyakan ya walaupun masih banyak perbedaan-perbedaan, rokok termasuk hal yang makruh ya Pak ya. Jadi ini kalau menghilangkan hal-hal yang kecil, insya Allah nanti kedepannya menghasilkan hal yang besar. Di antaranya adalah Insyaallah, amin. Masya Allah. Ini saya doakan ini Pak. Iya, terima kasih doanya, amin. Kemudian rokoknya bebas. Wah, itu bahagia. Pak Bu, ada saran-saran nggak Bu untuk para pengusaha di rumah, pengusaha pemirsa semua yang mereka juga pusing, kebingungan, punya utang, mau ikut MTR sepertinya biaya besar dan lain sebagainya. Monggo Bu, kasih saran-saran atau kasih masukan apa yang bisa dilakukan. Kalau saran saya begini. Ya. Contoh misalnya tidak punya kenalan di
MTR, buka YouTube. Oke. Karena di YouTube itu ada semua di situ penjelasan-penjelasan. Kayak teman ini yang Pak Amir dari Palu. Iya. Dia datang ke Bogor sini ikuti BTPR. Iya, BTPR. Cuma di YouTube saja dilihat, tidak ada yang ngajak. Tidak ada, Pak Amir. Oke. Wasilahnya berbeda ya Pak. Kalau Pak Wardi itu memang diajak oleh Pak Ansar. Kalau saya diajak sama Pak Ansar, kalau dia tidak ada yang ngajak. Cuma itu sering dia pikirkan begitu terus. Ini bagaimana. Akhirnya dia buka YouTube, dia dapat di YouTube. Oke. Ilmunya tapi tidak sepenggal-sepenggal. Memang harus diambil semua. Separuh-separuh. Oke. Akhirnya dia putuskan, dia cari, dia tanya di mana caranya ini, kapan ada caranya. Akhirnya dia temukan, tanggal 8 sampai 11 ada caranya di Bogor. Di Hotel Sondolken. Jadi dia datang. Sekarang orangnya mah ada di bawah. Baik, saran yang diberikan oleh Pak Suwardi adalah silahkan saksikan YouTube kita. Di situ banyak sekali YouTube-nya dan insya Allah bisa mengambil ibrah di situ, belajar di situ. Paling gampang ditemukan itu di YouTube karena sekarang kan hampir semua orang, bukannya hampir semua orang sudah punya HP. Betul. Jadi aksesnya sangat mudah. Ya, aksesnya sangat mudah didapat di YouTube itu. Baik. Dan insya Allah dakwah ini kita coba share juga di YouTube ya Pak ya. Sedangkan saya waktu belum berangkat ke sini, karena selisih berapa hari itu setelah selisih 1 minggu baru berangkat ke Bogor selama itu saya ikuti di YouTube. Saya lihat kita sendiri yang pembawa acaranya dengan yang lainnya Pak Samsul Arifin. Allah, nonton juga ya Pak ya. Aku nonton juga. Akhirnya saya datang ke Bogor mengikuti acaranya, ketemu betul sama orangnya. Masya Allah, kebahagiaan luar biasa. Ada topik menarik di kegiatan kita kemarin. Perdamaian Pak. Perdamaian. Ibu, ada saran-saran mungkin untuk para ibu-ibu juga yang mendampingi para pengusaha, karena ibu itu kan juga dibalik pengusaha sukses ada ibu-ibu yang juga sukses juga. Tafadhol Bu, ada yang mau disampaikan saran-saran atau bagaimana? Silakan Bu. Sarangnya ya. Apa tadi? Bagi pengusaha yang mereka punya utang Bu, boleh. Bagi yang mau mengetahui silakan buka di YouTube karena di situ ada semua. Itu kemarin temanku juga saya kasih saran. Bilang Kak, Mbak, ini coba buka YouTube ya. Kan kemarin dia nanya, Ibu, saya lihat fotonya kemarin di Makassar, Ibu acara apa kemarin itu? Bilang begitu. Saya mengikuti MTR. Apa itu MTR? Komunitas tanpa riba. Bilang, langsung ku kasih buku merah. Bawa aja ini Mbak buku merahnya. Baik. Karena saya sibuk kan, kemarin sibuk, hari pasar juga dia datang. Jadi ku serahkan saja buku merah. Baik. Sarannya berarti bagi pemirsa membaca buku merah ini Bu ya? Agar mereka mendapatkan pemahamannya. Lebih paham juga ya. Masya Allah. Karena kalau saya mau datang untuk dakwah mereka, mungkin ini karena kita sebagai ibu rumah tangga pekerjaan ini banyak sekali. Kalau mau tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan ada waktu untuk itu. Amin. Bolehkah Pak Bu, kalau misalkan teman-teman di Makassar ya, di Sopeng, Sulsel, atau di Sentral Pasar Cebenge mau ngobrol-ngobrol juga ke toko atau sambil beli plastik bisa ngobrol-ngobrol, boleh Pak Bu? Insya Allah dengan senang hati. Boleh dikasih alamatnya Pak, silahkan Pak. Alamatnya di mana gitu? Alamat kami di Pasar Sentral Cebenge, Ruko Blok D, nomor 19, Toko Cahaya Gunung Mas. Toko Cahaya Gunung Mas. Bisa langsung menghubungi Pak Suwardi dan Bu Lina. Insya Allah diterima dengan baik ya Pak ya. Iya insya Allah. Kebetulan saya punya ruko di Pasar Sentral Cebenge itu berhadapan juga dengan rumah yang di sebelah jalan. Nah, jadi bisa juga di rumah, bisa juga di toko atau ketemu di pasar. Kalau mau tanya-tanya silakan dengan senang hati. Senang hati layanan kita. Baik, kebahagiaan luar biasa bagi masyarakat Sopeng, masyarakat Sentral Pasar Cebenge untuk bisa ngobrol-ngobrol dan sekitarnya tentu saja ke Pak Suwardi dan Bu Lina. Diterima dengan riang gembira dan bahagia. Masya Allah.
Pak Bu, terima kasih ini atas sharing-sharingnya yang luar biasa. Insya Allah yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat luas. Dan insya Allah kita doa bersama semoga Bapak dan Ibu lunas utang yang 1,3 M itu dalam tempo yang sangat singkat. Kalau Allah ridho, semoga Allah ridho dan insya Allah menjadi sangat-sangat cepat untuk bisa lunas utang ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan bisa jadi percontohan nanti di situ. Amin. Usaha semakin berkembang, usaha plastiknya semakin berkembang. Karena sebagian orang itu keyakinannya nanti ada yang dilihat. Tapi kalau tidak ada contohnya tak. Baik. Jadi makanya saya bilang mudah-mudahan saya bisa jadi percontohan nanti di sini. Amin. Semoga keluarga menjadi semakin harmonis. Amin. Kepada anak putra putri menjadi soleh-solehah yang mendukung usahanya juga. Amin. Dan yang pasti insya Allah tugas kita di dunia ini hanya beribadah kepada Allah. Amin. Dan sisa umur kita tidak lagi untuk maksiat, namun untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah. Akhirnya di akhir pembicaraan kita, karena waktu juga yang memisahkan, Pak. Kita baca doa kafaratul majlis. Allahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.